Ini adalah contoh soalnya. Jadi di sini ada sebuah bidang miring. Ada sebuah benda didorong ke atas, lintasannya miring, gayanya sebesar 50 Newton. Kemudian benda ini beratnya 300 Newton. Tinggi bidang miring sama dengan 60 cm, dan ini adalah panjang bidang miringnya. Panjang bidang miringnya yaitu S. Pertanyaannya, berapa keuntungan mekanisnya? Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa KM bisa kita hitung menggunakan rumus W per F atau KM sama dengan S dibagi H. Nah, terserah kita mau menggunakan rumus yang ini atau yang ini. Nah, ini diketahui, sudah Ustazah tuliskan. F sama dengan 50 Newton, W sama dengan 300 Newton, dan H sama dengan 60 cm. Ditanya KM. Nah, kali ini kita menggunakan yang pertama cara 1, yaitu rumusnya menggunakan rumus KM sama dengan W dibagi F. Kita lihat dulu W-nya sudah ada belum diketahui. Ternyata sudah diketahui. Oke. Kemudian F. F-nya juga sudah diketahui. Berarti bisa langsung masuk ke rumus. Nah, sehingga W-nya sama dengan 300, F-nya sama dengan 50, nolnya bisa kita coret. Kemudian 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi keuntungan mekanisnya sama dengan 6. Nah, kemudian bagaimana dengan cara 2? Cara 2 ini kita menggunakan rumus KM sama dengan S dibagi H. Nah, kita lihat diketahuinya apakah S diketahui? Ternyata tidak diketahui. Hanya apakah diketahui? Diketahui, yaitu 60 cm. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya kalau S-nya tidak diketahui? Caranya kita harus mencari S terlebih dahulu. Seperti pada penjelasan sebelumnya, yaitu tentang konsep segitiga sebangun. Nah, kita bisa menggunakan rumus itu, yaitu rumusnya W per F sama dengan S per H. Nah, kita bisa mencari S ini karena W, F, dan H kan sudah diketahui. Nah, W-nya kita masukkan angkanya, yaitu 300, F-nya 50, S-nya yang dicari, dan H-nya 60. Kemudian kita kali silang. 50 dikali S, kita tulis di ruas kiri, 50 dikali S. Sama dengan 300 dikali 60. Nah, untuk mencari S, jadi S sama dengan 300 dikali 60 dibagi 50. Karena 50 ini asalnya di ruas kiri, kemudian pindah ke ruas kanan, asalnya dia kali, berubah menjadi bagi. Untuk memudahkan perhitungan, bisa kita coret terlebih dahulu nolnya. Setelah itu, baru kemudian kita kalikan 300 dikali 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Nolnya tinggal kita tulis. Jadinya 1800 dibagi 5. 1800 bagi 5 sama dengan 360 cm. Setelah kita mendapatkan S, yaitu 360 cm, bisa kita hitung KM-nya, yaitu KM sama dengan S dibagi H. S-nya tadi kita dapat 360, H-nya kita lihat diketahui, yaitu 60 cm. Jadi 360 dibagi 60
kita coret nolnya, kemudian 36 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi KM-nya sama dengan 6. Nah, KM-nya sama kan dengan yang cara yang pertama tadi? Jadi, terserah kalian mau menggunakan cara 1 atau cara 2. Tergantung tergantung soalnya dan yang diketahuinya. Ini adalah contoh soal pengungkit. Jadi di sini ada sebuah pengungkit atau tuas, tumpunya berada di tengah. Kemudian ada beban. Beban ini beratnya 80 Newton. Jarak beban ke tumpu sama dengan 4 cm. Kemudian gaya kuasa yang dikerjakan sama dengan 20 Newton. Jarak dari kuasa ke tumpu sama dengan LK. Yang ditanya adalah berapakah keuntungan mekanisnya dari pengungkit ini. Nah, kita bisa menggunakan 2 cara. Sebelum menjawab soal, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui W sama dengan 80 Newton. Kemudian 4 cm. 4 cm ini adalah jarak dari beban ke tumpu. Jarak dari beban ke tumpu itu, seperti penjelasan sebelumnya, disimbolkan dengan LB atau lengan beban. Jadi kita tulis LB sama dengan 4 cm dan F 20 Newton. Ditanya KM. Nah, Ustazah di sini menggunakan cara yang pertama. Seperti penjelasan sebelumnya kan, KM itu bisa pakai 2 rumus, bisa menggunakan 2 buah rumus. Nah, Ustazah di sini cara satunya menggunakan rumus ini, yaitu KM sama dengan LK dibagi LB. LK lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, lengan kuasanya kita lihat apakah sudah diketahui di sini? Ternyata tidak ada. LB-nya sudah diketahui, jadi kita harus mencari LK-nya dulu. Bagaimanakah caranya? Nah, cara mencari LK ini kita menggunakan rumus seperti penjelasan sebelumnya kan, ada syarat kesetimbangan tuas. Syarat kesetimbangan tuas itu adalah W dikali LB harus sama dengan F dikali LK. Jadi beban W ini dikali dengan LB harus sama dengan LK dikali F atau F dikali LK. Jadi syarat kesetimbangan itu adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, jadi kita supaya bisa mendapatkan LK ini bisa menggunakan rumus ini. Nah, di soal kan W itu sudah diketahui, ya 80 Newton. Kemudian LB-nya juga sudah diketahui, F sudah diketahui, LK belum, jadi kita bisa menghitungnya. Nah, kita masukkan angkanya W 80, LB-nya 4, sama dengan F-nya 20, LK yang dicari. Nah, ini supaya bisa mencari LK berarti 20 ini harus kita pindah ruas ke sebelah kiri. Menjadi 80 dikali 4, asalnya 20 ini kali karena dia pindah ruas, berarti menjadi bagi. Jadi 80 dibagi 4, 80 dikali 4 dibagi 20 sama dengan LK. Atau supaya lebih mudah, kita balik, LK sama dengan 80 dikali 4 dibagi 20. Ini hasilnya supaya lebih mudah kita bisa mencoret. 0 ya terlebih dahulu kita coret. Nah, kemudian kita kalikan 8 kali 4, 32 dibagi 2, 32 bagi 2 sama dengan 16. Jadi LK-nya 16 cm. Nah, setelah mendapatkan LK tadi, kita bisa langsung
menghitung KM-nya. KM sama dengan LK dibagi LB. LK-nya tadi kita dapat 16, kemudian LB-nya di soal adalah 4 cm. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi inilah KM-nya. Nah, sekarang kita menggunakan cara 2. Cara 2 ini rumusnya KM sama dengan W dibagi F. W adalah beban, F adalah gaya kuasa. Nah, karena di soal diketahui W-nya sudah diketahui, F-nya sudah diketahui, jadi bisa langsung kita masukkan W-nya 80, F-nya 20. Jadi kita tulis di sini W-nya 80, F-nya 20. Sama dengan nolnya bisa kita coret. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, didapatkanlah KM sama dengan 4. Sama kan hasilnya? Nah, terserah kalian mau menggunakan cara yang mana. Tergantung soalnya yang mana yang diketahui, dan juga tergantung pertanyaannya. Kalau misalkan yang ditanya di soal adalah lengan kuasa dan KM, maka kalian harus menggunakan rumus yang di atas, yang menggunakan cara 1 untuk mencari LK-nya. Kalau misalkan di soal hanya mempertanyakan berapa keuntungan mekanisnya saja, kalian bisa langsung menggunakan cara 2. Kalau W dan F-nya diketahui. Kalau misalkan W dan F-nya tidak diketahui, tapi LK dan LB-nya diketahui, kalian juga bisa langsung masuk rumus yang ini. Oke?